Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para sahabat-sahabat remaja Masjid Miftahul Jannah yang semoga saya doakan kehidupan antum semuanya mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak mengatakan bahwa hidup bukan untuk mencari makan, tetapi sebaliknya makan untuk mencari hidup. Sekali lagi saya sederhanakan bahasanya bahwa hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jika narasi ini diterima dan tidak ada pertentangan terhadap narasi ini, maka apapun yang kita makan, yang penting kita bisa hidup, maka itu bukanlah persoalan yang sangat besar. Apapun yang kita makan, yang penting kita hidup, walaupun kita makan hanya dengan lauk pauk, tempe ataupun tahu, yang penting kita hidup, itu bukanlah persoalan besar. Karena kita hidup bukan untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Pertanyaannya lalu, kalau kita hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup, lalu pertanyaan besarnya adalah, untuk apa kita hidup? Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku jadi ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku. Menurut Al-Quran ini bahwa hidup itu bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tarik kembali dari perkataan orang bijak di awal tadi bahwa kita makan hanya untuk hidup dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konklusinya adalah apapun yang kita makan, yang penting bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makanan yang kita makan walaupun sesederhana mungkin itu adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat remas Miftahul Jannah yang semoga kehidupan antum semuanya diberkahi dan dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah ibnu Alwi Al-Haddad di dalam sebuah kitabnya yang berjudul Ad-Da'watut Tammah mengutip pitutur luhur dari Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib. Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khabba'a, menyembunyikan. Siapa Allah? Thalathan, kepada tiga hal. Fi thalathin, disembunyikan. Fi thalathin, di dalam tiga hal. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya, kecintaannya, kesukaannya di dalam taatnya seorang hamba, seorang manusia. Artinya
ibadah manusia tidak akan bisa mengetahui ibadah mana yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib mengatakan fala tahtakiru min ta'atihi. Jangan sesekali fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan sesekali kau meremehkan terhadap ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa puas terhadap satu ibadah yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah merasa puas dengan satu ibadah. Ramadan boleh saja berlalu, tetapi jangan sampai kita merasa puas dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk marilah kita sambut bulan Syawal dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai bentuk kehati-hatian kita terhadap ibadah kita. Jangan-jangan ibadah puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jangan-jangan Syawal kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, habba Allahu sukhatahu. Habba Allahu sukhatahu fi maksiyatihi. Allah itu menyembunyikan kepada kemurkaannya di dalam maksiatnya manusia. Oleh karena itu, oleh karena Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat seorang manusia, fala tahkiru, maka jangan sampai kalian itu meremehkan, melalaikan min maksiatihi, dari maksiatnya, syai'an sedikit pun. Jangan sesekali meremehkan maksiat sekecil apapun. Walaupun kita anggap maksiat itu remeh atau kecil dan dosanya juga kecil, tapi jangan-jangan maksiat itu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau yang pertama, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan varian ibadah yang kita lakukan boleh jadi satu di antara varia ibadah yang kita lakukan, satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persedikitlah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempersedikit maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecil kemungkinan kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, habba Allahu wilayatahu fi khalqihi, bahwa Allah itu menyembunyikan status kewalian seorang manusia. Habba'a, menyembunyikan siapa Allah, wilayatahu, kepada status kewalian seseorang, fi khalqihi, di dalam makhluknya Allah. Kita tidak tahu teman kita atau saudara kita apakah itu adalah wali, diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Oleh karena itu fala tahkiru, janganlah kalian meremehkan min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, dari manusia-manusia yang lain, ahadan, seorang pun. Jangan sampai kita meremehkan seorang pun dari manusia, bahkan orang yang kita anggap rendah atau orang yang kita anggap pendosa sekalipun, jangan sampai kita remehkan. Jangan-jangan orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap pendosa, itu malah dipilih oleh Allah sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan kita yang menganggap diri kita soleh, menganggap diri kita banyak amalnya,
bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pitutur luhur dari Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib, bahwa ada 3 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. Saya ulang, yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ibadah seorang manusia. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah Allah menyembunyikan status kewalian seseorang pada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama waspada, mawas diri, ataupun berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah min auliya'illahi ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan barokah. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.